kembali setelah kita berlibur selama 4 hari, yaitu menjambut bulan puasa. Nah, anak-anak, bagi anak-anak Misria yang beragama Muslim, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadahnya, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Oke? Alright, students, kita hari ini akan menyelesaikan materi kita dari subtema 2. But before we start, it's better if we pray first. Okay, students, let's pray first. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Oke, kita tepuk PPK dulu yuk sekali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, clap your hands. Oke, students, kita akan mulai materi kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3, 4, 5. Jadi kita akan tuntaskan subtema 2 tentang musim kemarau. Nah, anak-anak berhubung pada saat ini juga sedang musim kemarau, anak-anak pasti mengamati apa saja yang terjadi ketika musim kemarau. Nah, sekarang Misria mau mengajak anak-anak Misria mengulas kembali video pembelajaran 1 dan 2 subtema 2-nya supaya bisa seperti direview apa saja ya itu musim kemarau, ciri-cirinya bagaimana, dan apa yang kita pelajari kemarin. Oke? Nah, sekarang anak-anak coba untuk nonton lalu nanti lanjutkan ke video ini. Oke? Oke. Nah, sekarang Misria akan kasih materi untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Anak-anak selamat belajar ya, selamat menonton. God bless you all. Baiklah anak-anak, sekarang kita mau mulai ke pembelajaran 3 subtema 2 kemarau yang ada di buku kamu halaman 70 ya. Sekarang mari kita baca bersama. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah, suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali, awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon, merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, dari tulisan tadi, Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Nah, dari tulisan tersebut ada yang mengucapkan, "Wow, bagus sekali tulisan kalian." Lalu temannya yang lain mengucapkan, "Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu." Kemudian ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Sambut temannya. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Nah, disambut lagi, yang mana ya katanya. Lalu datang lagi temannya. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Nah, anak-anak, tadi tulisannya itu sudah kita baca bersama. Nah, sekarang coba kita temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut.
Coba. Nah, anak-anak, bagaimanakah menemukannya? Ini Miss Ria tampilkan lagi tulisannya. Yang manakah anak-anak yang termasuk ke dalam kalimat pujian dalam tulisan tersebut? Coba anak-anak sebutkan sebelum Miss berikan jawabannya. Yang mana? Oke. Iya, merdu sekali kicauan burung itu. Iya. Lalu apa lagi? Wangi sekali aroma bunga itu. Iya, begitulah kalimat pujian yang ada di dalam tulisan Lani dan Siti tadi. Nah, anak-anak sudah mengerti kan kalimat pujian? Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Nah, anak-anak lihat. Kita ikuti ya bagaimana cara Benny dan ibunya membuat timbangan sederhana. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Nah, sama seperti gambar yang tadi. Jadi, coba anak-anak lakukan juga di rumah ya. Lalu ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Perhatikan gambar. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Nah, anak-anak boleh coba di rumah juga ya. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di sebelah kanan. Nah, kamu bisa melihat gambar. Nah, ada sendok di sebelah kiri dan kelereng di sebelah kanan. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, berarti 1 sendok itu sama dengan 5 kelereng ya, sesuai gambar. Nah, Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Kan sudah jelas tadi diceritakan. Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau berlatih ya. Berlatih mengerjakan dari halaman 78. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Nomor 1, buku tulis sama dengan 5 butir kelereng. Lalu tempat pensil sama dengan 8 butir kelereng. Kemudian buku gambar sama dengan 7 butir kelereng. Nah, anak-anak, itulah hasil timbangan Benny dengan menggunakan penggaris. Sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Pertama, yang nomor 1. Kamu bisa lihat juga dari buku kamu halaman 78 tema 8. Benda manakah yang paling berat? Nah, mana yang paling berat? Buku tulis, tempat pensil, atau buku gambar? Jawabannya adalah tempat pensil. Nah, kemudian nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Nah, yang mana yang paling ringan? Apakah buku tulis, tempat pensil, atau buku gambar?
Coba ya anak-anak mengerjakan secara lisan. Kemudian yang ketiga, urutkan benda pada tabel itu. Urutkan dari yang paling ringan, dan yang B, urutkan dari yang paling berat. Coba anak-anak perhatikan tabelnya, lalu jawab soalnya secara lisan saja, nanti didampingi oleh saudara atau orang tua kamu atau sendiri juga. Oke? Selanjutnya, Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Sendok aluminium, hasil timbangannya adalah 2 buku tulis. Gelas plastik sama dengan 1 buku tulis beratnya. Lalu piring plastik itu sama beratnya dengan 4 buku tulis. Nah, itulah dia hasil timbangan Benny. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang berikut ini. Nomor 1. Jika ditanyakan, benda manakah yang paling berat? Nah, anak-anak bisa mengamati dari gambar ini. Dari tabelnya, ya, ada di halaman 79. Nah, benda yang paling berat adalah sendok aluminium, gelas plastik, atau piring plastik. Nah, ini dia tulisannya. Benda manakah yang paling berat? Jawabannya nanti anak-anak cari sendiri ya, jawab sendiri dari rumah. Yang kemudian nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Kemudian yang ketiga, urutkan benda pada tabel di atas. Dari yang paling ringan, yang A, dan yang dari yang paling berat, yang B. Nah, Miss harap anak-anak bisa mengerjakannya secara mandiri ya. Oke, sekarang Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau cerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Berikut ini. Nah, coba anak-anak ikutin ya. Nah, ini dia aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Nah, itu dia aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Bagaimana dengan anak-anak semuanya? Apakah sama seperti Udin? Nah, sekarang sambil kamu memikirkan, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Kita lanjut ke pembelajaran 4, anak-anak buka buku halaman 81. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Benny, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu mereka berjongkok, lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Benny. Benny lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, anak-anak, itu dia tadi kegiatan Edo dan teman-teman. Nah, sekarang aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau pun bercakap-cakap. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi. Terima kasih kembali Benny, terima kasih sudah memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Cerahnya musim kemarau bersama temanmu.
Nah, sekarang amati gambar, tulis kalimat ajakannya, lihat contoh kalimatnya. Tulislah kalimatmu dengan rapi. Nomor 1, ini dia gambarnya. Ayo kita bermain air, Edo. Nah, itulah kalimat ajakannya. Nah, kemudian kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini anak-anak. Menurut kamu kalimat ajakan yang cocok untuk itu apa? Nah, ini contohnya. Mari kita bermain petak umpet, teman-teman. Itu dia. Nah, nanti anak-anak bisa tuliskan kalau ada yang lain. Yang ketiga, ini gambarnya. Amati gambar, tulis kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Contohnya ini. Ayo kita bermain bola di lapangan, Din. Nah, kalau misalnya anak-anak punya kalimat ajakan yang lain, boleh disampaikan, boleh diucapkan, dan boleh dituliskan juga ya. Kita lanjut. Anak-anak ikuti halaman 87 pembelajaran 5. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Lalu temannya menyambut, saya tahu kalimatnya, ayo kita bermain air. Lalu temannya juga menyambut, kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Ya, senang sekali bisa bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Nah, kita mau melanjutkan lagi ya permainannya. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Nah, ini menggunakan gambar. Coba anak-anak tunjukkan gambarnya lalu buatlah kalimatnya. Misalnya ini gambarnya. Coba anak-anak coba buat kalimat ajakan dari gambar ini. Lalu ini ada contohnya. Kalimatku, ayo kita belajar menari. Lalu temannya juga menyambut, kalimatku, mari kita menari bersama-sama. Nah, bagus sekali. Bagaimana dengan kamu? Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar seperti yang dilakukan oleh Lani, Siti, dan Edo. Lakukan bersama temanmu, lakukan bersama secara bergantian. Oke anak-anak, itulah dia materi kita hari ini. Anak-anak silakan berlatih di rumah. Semangat, bye-bye.